hari ini membahas untuk merangkum ya, Ya. artinya lihat kesimpulan-kesimpulan dari kitab-kitab yang sudah kita pelajari, terutama dari buku Raja-Raja dan Tawarik, Ya. Hagai, Sakaria, Maleaki, Esra dan Nehemia. Saya sih mungkin pertanyaan mengenai Raja-Raja dan Tawarik ini secara umum ya. Ya. Punya banyak kesamaan dalam cerita. Artinya kenapa kita harus membacanya dan bagaimana kita bisa membaca dengan lebih lebih mendapatkan informasi-informasi yang penting di dalam raja maupun ini. Di dalam kitab Raja-Raja dan kitab Tawarik ya. Ya. Baiklah, di dalam kitab Raja-Raja dan Tawarik, sesuai dengan namanya, maka itu di dalam Raja-Raja tentu berbicara tentang Raja-Raja. Begitu, Brother Pierre. Tentang Raja-Raja, di mana di dalam kitab Satu Raja-Raja, itu berbicara tentang Raja Salomo, masa pemerintahan Salomo, kemudian berbicara tentang perpecahan kerajaan menjadi dua bagian, yaitu kerajaan utara bernama Israel dan kemudian kerajaan selatan bernama Yehuda, seperti itu, Brother Pierre. Jadi ini berbicara tentang sejarah Israel dalam konteks raja-raja. Jadi setelah Israel itu mempunyai raja, mulai dari Saul dan Daud yang mana dibicarakan dalam kitab Samuel, kemudian kitab Raja-Raja membicarakan tentang raja setelahnya yaitu Salomo, dan kemudian raja-raja setelah Salomo. Setelah Salomo terjadi perpecahan kerajaan utara dan kerajaan selatan, yang mana nantinya ini akan mengerucut kepada sesuatu akhir di mana baik yang utara maupun selatan akan dibuang. Yang utara itu ditaklukkan oleh kerajaan Asyur dan kemudian dibuang ke berbagai tempat karena Asyur itu menghilangkan identitas jajahannya dengan cara membuang ke berbagai wilayah seperti itu, sehingga tercampur dengan bangsa-bangsa yang lain. Itu sekitar tahun 722 sebelum Masehi. Kemudian setelahnya sekitar tahun 586 itu pembuangan yang dari Yehuda, kerajaan selatan, menuju ke Babel. Nah, Babel agak berbeda dengan Asyur karena Babel mengangkut orang-orang yang dikatakan cukup bertalenta, bisa saja merupakan warga keturunan raja-raja, ya, dan orang-orang yang mempunyai keahlian, yang cakap dan lain sebagainya, itu diangkut ke Babel, begitu. Jadi diangkut ke Babel tahun 586 sebelum Masehi. Jadi ini yang terjadi pada akhirnya terhadap bangsa Israel yang telah terpecah itu menjadi kerajaan utara dan kerajaan selatan. Nah, dari raja-rajanya sendiri, secara umum untuk kerajaan utara itu mempunyai raja-raja yang jahat semua, begitu. Jadi dalam hal keimanannya, di dalam hal moralitasnya, itu semuanya sudah korup. Gitu, mulai dari Yerobeam dan seterusnya sampai raja-raja yang terakhir daripada utara. Dan kemudian untuk yang selatan itu ada sekitar dari 20 raja-raja itu ada sekitar 8 yang dapat dikatakan merupakan raja yang baik gitu. Yang terbaik itu ada 2, yaitu Hizkia dan Yosia. Saya katakan baik karena mereka sungguh-sungguh berusaha melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan melalui Nabi Musa, khususnya di dalam kitab Ulangan, begitu. Jadi ini semua masih berkaitan dengan kitab Ulangan ketika Musa memberikan memperbaharui perjanjian sebelum masuk ke dalam
tanah perjanjian begitu. Jadi Musa sebelum bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian, dia mempersiapkan generasi yang selanjutnya gitu kan, generasi yang baru untuk memasuki ke tanah perjanjian. Nah, ini berkaitan dengan itu. Jadi dia menekankan agar mereka mengasihi Tuhan, agar mereka melakukan perintah-perintahnya, memegang teguh pada perjanjian Tuhan, dan lain sebagainya. Kalau mereka mematuhi dia, maka mereka akan berhasil gitu ya, maka mereka akan diberkati. Kalau tidak, maka mereka akan mendapatkan hukuman. Meskipun pada pasal 31 daripada kitab Ulangan, Nabi Musa juga memprediksikan pada ayat yang 29 dikatakan bahwa mereka ini tidak akan setia pada akhirnya gitu. Jadi Musa telah mempunyai suatu pandangan ke depan, foreknowledge, foresee. Dia sudah bisa melihat ke depan, dia bernubuat bahwa bangsa ini tidak akan setia pada akhirnya. Dan itu terrealisasi dalam kitab Raja-Raja. Begitu. Nah, bagaimana dengan Tawarik? Tawarik agak berbeda sedikit tujuannya, meskipun di dalamnya terkandung cerita tentang raja-raja. Tawarik ini hendak memberikan satu informasi dan inspirasi agar bangsa yang kembali dari Babel mempunyai semangat secara kerohanian untuk membangun kembali bait suci, tembok Yerusalem, dan membangun bangsa mereka. Sehingga penulis daripada kitab Tawarik perlu memberikan mereka dorongan dengan menceritakan apa yang telah dilakukan oleh pendahulu-pendahulu mereka. Jadi agak sedikit berbeda tujuannya. Di dalam kitab Tawarik diceritakan tentang immediate retribution, artinya ada efek yang cepat ketika mereka mematuhi Tuhan dan ketika mereka tidak mematuhi Tuhan. Tetapi memang lebih banyak porsinya berbicara tentang raja-raja Yehuda. Meskipun ada juga yang dicantumkan di sana raja-raja Israel, tetapi sangat relatif sedikit porsinya. Begitu, Brother Pierre. Ya. Iya, mengenai kalau bisa maksudnya apa yang benar-benar berbeda dalam contoh aja mungkin beberapa atau mungkin 1-2 dari informasi yang kita bisa lihat dari raja-raja maupun Tawarik. Terutama yang saya lihat cara dia mengungkapkan tentang beberapa raja yang ada yang mungkin jahat menjadi baik, kemudian ada yang lebih detail gitu, brother. Benar. Jadi kalau di Tawarik itu kan dia kasih tahu tentang immediate retribution-nya. Jadi efek dengan segera ketika patuh dan tidak. Contohnya Manasya, di dalam kitab Raja-Raja itu diceritakan dia itu sangat jahat. Tetapi tidak diceritakan di dalam kitab Raja-Raja bahwa ada penyesalan yang dia lakukan, dan ketika dia menyesal dan bertobat, ketika itu dia mendapat pertolongan dari Tuhan. Jadi ada immediate retribution-nya gitu. Nah, ini yang mau digunakan oleh penulis Tawarik untuk mengatakan, ayo kita patuhi Tuhan, kita bangun bait suci, kita bangun tembok Yerusalem, kita bangun bangsa kita, maka kita akan mendapatkan efek yang cepat. Begitu. Jadi dia hendak mengatakan seperti itu. Contohnya Salomo berdoa meminta hikmat, dia mendapat immediate retribution. Dia mendapat efek yang cepat. Tuhan langsung menggenapi, mengabulkan doanya sehingga dia mendapatkan hikmat. Jadi ini yang mau digunakan di dalam melalui kitab Tawarik oleh penulis Tawarik yang diperkirakan adalah Esra. Jadi kira-kira seperti itu, brother. Begitu juga ketidakpatuhan daripada raja-raja, terjadi immediate retribution. Jadi mereka langsung dihukum. Misalnya Yosafat. Di dalam kitab Raja-Raja tidak diceritakan kesalahan Yosafat, tetapi dalam Tawarik ada kesalahan Yosafat. Dia berkompromi dengan bergaul dengan bangsa, dengan raja-raja di utara. Dan akhirnya terjadi immediate retribution, dia seketika itu dia juga menjadi kalah seperti itu. Ya, jadi itu yang ditekankan di dalam Tawariknya. Jadi mau memberikan semangat, ayo kita patuhi Tuhan, kita akan dapat efek langsung, efek yang cepat.
Tuhan akan memberkati kita. Bukan mustahil Tuhan memberkati kita dengan cepat ketika kita mau membangun bait suci, kira-kira begitu. Ya, oke. Mengenai pertobatan ini, apa yang sebenarnya diharapkan oleh Tuhan orang Israel ini dalam hal pertobatan? Secara artinya waktu dia melihat seorang raja dikatakan jahat, kemudian dia bertobat, apanya yang menjadi sebenarnya pertobatan itu, brother? Apakah sama dengan keyakinan hari ini? Dan bagaimana kita juga bisa membandingkan mungkin dengan keyakinan yang lain yang berbeda, brother? Ya, pertobatan di dalam Alkitab itu selalu berkaitan dengan iman. Jadi repentance itu selalu kaitannya dengan faith gitu. Jadi kita beriman di dalam siapa? Kalau di dalam Perjanjian Lama memang tidak disebutkan nama Yesus di dalam Perjanjian Lama, tetapi ada nama Yahweh. Jadi ketika mereka beriman di dalam Yahweh dan mereka bertobat, ya maka itulah yang sebenarnya dikehendaki oleh Tuhan begitu. Nah, tetapi kita juga perlu melihat bahwa tokoh-tokoh itu memang ada kekurangannya gitu. Contohnya di dalam kitab Hakim-Hakim. Walaupun Gideon, Samson mempunyai kekurangan, tetapi kitab Ibrani memberikan apresiasi juga kepada iman mereka gitu. Jadi kita jangan hanya berfokus kepada kekurangan mereka, tetapi ada hal yang besar yang mereka lakukan juga karena keimanan mereka. Nah, ini juga penting untuk kita lihat. Dan ini juga menjadi satu gambaran untuk orang Kristen ataupun tokoh-tokoh Kristen atau pemimpin-pemimpin Kristen. Begitu juga umat Kristiani yang apabila melihat pemimpinnya ada kekurangan, harus bisa juga melihat bahwa keimanan mereka telah menghasilkan suatu pekerjaan yang besar atau telah membuahkan hal-hal yang besar terjadi karena keimanan mereka, terlepas memang ada kekurangan gitu. Seperti misalnya Simpson, Gideon, itu diberikan apresiasi di dalam kitab Ibrani. Karena iman maka mereka begini gitu. Ya kita tahulah ada kekurangan Gideon juga, ada kekurangan Yefta juga, ada kekurangan Samson. Tapi keimanannya itu. Gitu. Ya mungkin ini sebagai gambaran untuk kita gitu kan. Bukan berarti kita mau berkompromi atau kita mengizinkan dosa untuk dilakukan, tetapi realitas kehidupan di dalam baik di dalam kehidupan manusia Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru memang ada kekurangan gitu. Begitu juga dalam kehidupan Kristiani ada kekurangan dan kita memang mengalami masa yang namanya periode pengudusan. Jadi meskipun kita dikuduskan secara posisional, tetapi kan secara aktualnya ini kan terus mengalami proses dan progres gitu kan. Jadi seiring waktu semakin baik gitu. Contohnya tadinya orang yang sangat halus tempor misalnya, orang yang sangat pemarah, ya tidak seketika langsung jadi sangat sabar sekali, tidak, tetapi ada progresnya itu. Ya. Jadi terjadi reproduksi buah-buah roh ketika Roh Kudus hadir dalam diri seseorang dalam konteks Perjanjian Baru. Tapi tidak langsung dia menjadi sempurna, tetapi terjadi secara gradual, terjadi secara incremental, terjadi secara bertahap dan progresif gitu, brother. Iya, saya teringat, brother, konversi saya. Waktu itu saya berpikir bagaimana saya menjadi orang yang lebih baik gitu. Apakah itu satu motivasi yang salah? Karena pada waktu setelah menjadi yang saya merasa bahwa saya menjadi seorang yang percaya kepada Kristus, saya nggak melihat bahwa hidup saya itu artinya dalam banyak hal lebih baik dalam tempo itu ya. Yang tadi yang brother bilang gradually, dalam tempo mungkin 5-10 tahun itu saya merasa
kok saya begini gitu. Maksudnya saya bisa lebih baik, ternyata banyak hal-hal yang justru dibukakan semakin terlihat dan saya kaget sendiri gitu bahwa saya itu orang seperti ini. Gitu. Gimana? Benar, brother. Jadi ini berkaitan dengan bagaimana kehadiran Roh Kudus di dalam diri orang percaya, ya dalam konteks bro tadi, di dalam kehidupan bro, di dalam diri brother, ya kehadiran Roh Kudus di dalam diri brother. Begitu juga dengan bagaimana firman itu sendiri semakin dipahami oleh brother. Jadi antara firman dan Roh Kudus itu dia berkaitan. Jadi kalau kita baca dalam versi Efesus misalnya dengan versi Kolose. Jadi antara kaya di dalam firman dengan dipenuhi dengan Roh Kudus itu sangat berkaitan. Karena dia menghasilkan produk yang sama. Menghasilkan end produk yang sama di mana kita mempunyai buah-buah roh gitu. Karakter kita berubah, mengalami kemajuan. Karena itu tadi, kita kaya akan firman dan penuh dengan Roh Kudus. Penuh dengan Roh Kudus artinya hidup kita ini semakin didominasi oleh kehendak Tuhan. Semakin didominasi oleh kehendak Roh Kudus gitu. Dan kita perlu mengingat juga bahwa firman itu dihasilkan oleh Roh Kudus kan gitu. Jadi antara firman dan Roh Kudus itu bekerja selaras di dalam kehidupan kita. Seperti Martin Luther mengatakan, firman itu nyampenya di telinga. Roh Kudus membawanya ke dalam hati, katanya. Bicara tentang interpretasi dan iluminasi kan. Gitu. Jadi pemberita firman menyampaikan firman sampai ke telinga pendengar. Tetapi Roh Kudus yang membawa firman itu dari telinga sampai ke hati, kata Martin Luther. Gitu. Jadi ini berbicara tentang interpretasi dan iluminasi. Jadi sebelum nyampe di telinga tentu perlu kita interpretasikan dengan benar. Sampai di dalam hati itu adalah pekerjaan Roh Kudus, iluminasi. Gitu. Itu yang kemudian menghasilkan buah-buah roh. Terjadi regeneration, terjadi reproduction of buah-buah roh gitu kan. Ya. Fruit of the Spirit gitu kan. Tapi kalau tujuan kita hanya untuk sebagai kita menjadi pribadi yang lebih baik, mungkin akhirnya jadi salah juga motivasi, atau bagaimana, brother? Tujuan menjadi lebih baik itu bagus, Tetapi kita perlu tahu bahasa Alkitabnya bukan lebih baik, tetapi menjadi seperti Kristus, Christ-like. Iya. Menjadi semakin serupa dengan gambaran anaknya, dikatakan dalam Roma pasal 8 ayat 29 sampai 30. Gitu. Jadi kita semakin serupa dengan gambaran anaknya, semakin serupa dengan Kristus. Jadi purpose daripada studi Alkitab, purpose daripada belajar-belajar, berdiskusi, mendengar khotbah dan lain sebagainya adalah menjadi semakin serupa dengan Kristus. Bukan semakin pinter, bukan semakin pinter ngomong, bukan menjadi semakin pinter khotbah, bukan yang lain-lain gitu. Jangan miss the point gitu. Jadi jangan kita ini miss the point. Jadi tujuan kita belajar-belajar ini, diskusi ini segala macam itu adalah supaya kita menjadi semakin serupa dengan Kristus. Dan itu akan memuliakan Tuhan kan begitu. Begitu, brother. Jadi dalam hal ini kita kembali tadi ke raja salah satunya adalah Raja Salomo yang sangat terkenal. Apakah dikatakan benar, nggak benar, atau bagaimana dalam kita bisa melihat, memahami Salomo ini, brother? Biar manapun buku-buku dia adalah buku-buku yang luar biasa yang kita baca sampai hari ini kan. Ya. Menurut tradisi atau tradisionalis lah katakannya. Menurut tradisionalis mengatakan bahwa Salomo itu nanti di akhir hidupnya bertobat dan kemudian menulis buku pengkhotbah. Jadi
Dialah yang disebut sebagai Kohelet itu. Kohelet yang menulis secara pesimis dan memandang dunia ini secara pesimis. Jadi apapun yang kita capai di dalam hidup kita, sebenarnya semuanya itu sia-sia. Begitu. Jadi Kohelet itu mampu melihat kehidupan itu sia-sia jika tanpa Tuhan. Lalu ada orang bijak kedua di dalamnya yang kemudian memberikan kesimpulan pada bagian awal, kemudian bagian akhir pada pasal 12 mengatakan bahwa kita harus takut Tuhan dan berpegang teguh kepada perintah-perintahnya. Dan menurut para tradisionalis juga mengatakan bahwa Kohelet maupun orang bijak kedua itu juga adalah orang yang sama, yaitu Salomo begitu. Wow. Memang dia ada banyak jatuh ke dalam dosa, penyembahan berhala, tetapi menurut para tradisionalis mengatakan dia dalam usianya yang sudah lanjut akhirnya bertobat begitu, Brother Pierre. Wow, bersyukur kalau begitu, brother. Kita punya satu keyakinan bahwa Tuhan masih menjaga Salomo. Iya. Ya, karena kan dia kan sangat berhikmat ya. Jadi banyak orang yang menyayangkan ya. Betul. Ngapa betul. sih orang yang seperti ini? Kenapa akhirnya begitu ya kan? Nah.